Saya mendengarkan ada geraman suara harimau di luar tenda saya. Ada yang tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Ardiansyah di Popau Channel Misteri. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk malam ini saya kedatangan tamu narasumber saya, yaitu Mas Fahmi. Sehat Mas Fahmi? Alhamdulillah. Mas Fahmi, sebelumnya bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rizky Febrian dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya akan menceritakan pendakian saya ke Gunung Dingding Ari via Geger Hanjuang. Via Geger Hanjuang. Ya. Boleh diceritakan sedikit tentang pengalaman yang Mas Fahmi alami saat naik gunung? Pada saat pendakian, saya mengalami kejanggalan pada saat malam hari. Awal mula terjadi hal-hal gangga itu pas malam hari, pas Mas Fahmi sampai di puncak gitu. Iya. Seperti apa Mas kejanggalannya? Saya mendengarkan ada geraman suara harimau di luar tenda saya. Ada yang tawa, tapi sama teman saya menghiraukan suara-suara itu. Oh, jadi Mas Fahmi sama teman-temannya mendengar, Iya. tapi berusaha untuk menghiraukan suara-suara tersebut. Iya. Oh iya, oke. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap pantang terus di Popau Channel. Oke, Mas Fahmi, bisa diceritakan nggak secara detail pengalaman misteri yang dialami oleh Mas Fahmi dari awal, Mas? Coba. Waktu itu saya berangkat jam 3 sore, jalan kaki sama teman saya ke Cikurubuk. Iya. Naik angkutan umum. Singkat cerita, saya nyampe di Pasar Singaparna. Saya jalan kaki dari Pasar Singaparna ke tempat kakeknya teman saya itu ada jarak sekitar 3 kiloan. Jaraknya sampai 3 kilo. Iya. Waktu nyampe di rumah kakek teman saya ini, saya sempat tidur 1 hari di rumah kakek teman saya. Oh, Mas Fahmi sempat istirahat dulu. Iya. Sebelum keberangkatan perencanaan untuk mendaki. Mas Fahmi istirahat dulu di rumah kakek Adi. Iya. Oh iya. Singkat cerita, besoknya saya langsung berangkat lagi untuk muncak ke Dingding Ari lewat Geger Hanjuang. Iya. Saya berjalan menempuh 2 km dari rumah kakek Adi ini ke tempat Simbo. Simbo. Iya. Simbo itu siapa, Mas? Ada di situ yang ngurus jalan gunung gitulah di situ. Oh, Simbo itu pengurus untuk daerah-daerah itu ya, tempat ngecamp mungkin ya itu. Oh. Iya. Simbo. Saya naik gunung itu jam 12 siang. Jam 12 siang mulai naik. Sempat saya juga bingung karena kata Simbo juga nggak ada yang naik 2 bulan gitu. Oh, pas Mas Fahmi udah sampai di daerah Simbo itu bilang Iya. gak ada yang muncak selama 2 bulan. Iya. Itu kenapa, Mas? Mungkin karena sering hujan gitu. Oh, cuaca mungkin ya. Karena efek cuaca juga. Saya juga ditanya sama Simbo, beneran ini dua orang katanya gitu. Oh, Mas Fahmi cuma 2 orang. Iya. Kata Simbo juga, yakin gitu, yakin nggak nih 2 orang mau naik ke atas gitu. Simbo juga sempat mungkin heran ya. Iya. Biasanya kan kalau naik puncak itu berempat, orang banyaknya berenam gitu. Ini Mas Fahmi cuma berdua, mungkin Simbonya juga heran ya. Iya. Lalu saya sama teman saya berangkatlah ke tempat pos pertama gitu.
Udah sampai pos pertama. Iya. Di situ saya bingung. Jalannya ada dua, ada yang ke kiri sama ke kanan. Oh, pas di pos 1 tuh pas mau lanjut, Iya. tapi jalannya bersawang. Iya. Sebelumnya Mas Pami pernah ke gunung itu sebelumnya atau belum pernah, baru pertama kali sama teman? Baru pertama kali. Oh, sama nggak ada teman. petunjuk apa-apa gitu. Iya, nggak ada. Berani juga dia. Saya salah ambil jalur. Ternyata Oh, Mas Pami sempat tersesat berarti ya harusnya ambil jalur kiri, saya ambil jalur kanan. jalur kanan. Ternyata di jalur kanan itu nggak ada jejak-jejak kaki manusia. Maksudnya bentar Mas. Nggak ada jejak-jejak kaki manusia, berarti jalan tersebut jarang dipakai untuk pendakian mungkin ya Mas. Mungkin nggak ada yang lewat situ. Oh, itu kondisi jalannya banyak pepohonan kecil atau masih banyak apa itu yang pohon-pohon yang di tengah-tengah jalan itu nih? Di jalan itu banyak rumput ilalang. Oh, jadi ketutup si jalannya Ya, ketutup. sampai 2 meteran lah rumputnya itu. Oh, Saya juga nggak bisa lewat ke situ. tapi Mas Mami maksain. Maksain. Saya cuman bekal pisau 1 meteran lah buat bikin jalan sendiri. Itu Mas Pami itu heran gak pas posisinya ke sana lihat rumput ilalang yang tinggi? Mas Pami maksain atau biasanya kan bertanya-tanya tuhnya posisi hati-hati posisi di pendaki itu kalau misalkan ada jalan yang misalkan udah ketutup gitu ya. Kelihatannya kan biasanya di ini biasa dilewati orang atau enggak gitu. Sempat gitu gak Mas Pami? Sempat mikir juga dalam hati gini, duh ini kenapa jalan nggak ada jejak manusia gitu. Saya juga sempat heran gitu sama teman saya, mau kembali lagi jauh. Udah tanggung. Iya, tanggung. Itu ke persimpangan tadi jauh, udah jauh. Udah jauh, udah ada sekitar berapa meter ya, lumayan jauh lah. Oh, jadi mutusin buat ngelanjut, Iya, lanjut maksain gitu. maksain lanjut. Singkat cerita, saya sama teman saya ini Adi untuk beristirahat sejenak di kayak perkebunan gitulah. Oh, di tengah gunung itu ada kayak lahan-lahan Iya, besar lahan-lahan gede ya. gede lumayan lah. Buat satu tenda gitu. Oh, buat satu tenda. Iya. Saya sama teman itu makanlah di situ, makan, ngerokok sambil tiduran untuk menghilangkan capek. Itu ada bilang nggak sih temannya itu pengen balik lagi atau gimana? Enggak sih. Oh, Kata saya, ayo aja lah. Terusin aja. lanjut. Iya, lanjut. Oh. Itu berapa lama masih istirahat di sana? Sekitar 2 jaman saya istirahat di sana. Istirahat 2 jam. Berarti posisinya udah menjelang mau sore itu ya? Ya udah mau sore, sekitar jam 3-an. Oh, posisi di sana jam 3. Kalau misalkan dilihat dari kronologi itu ya, Mas Pami kan berdua tadi keberangkatannya jam 12. Iya. Terus maksain untuk ngelewati jalan yang belum pernah lewati pendaki. Iya. Mas Pami istirahat berdua di sana dengan kondisi tidak tahu jalan mungkin ya. Tidak tahu jalan. Itu emang gimana ya perasaannya, rasanya gimana ya, kayak kalau bahasa Sundanya itu apa? Oh, bentar Mas, dari Mas Pami istirahat itu ya, dari Mas Pami istirahat itu ada kemauan untuk kembali lagi nggak? Enggak. Saya dan Adi ingin meneruskan perjalanan ke puncak. Ya. Saya dan
teman memutuskan untuk bermalam di tempat itu berdua karena udah sore gitu. Oh, karena dirasa itu waktunya udah mau menjelang sore, jadi Mas Pami sama teman itu memutuskan untuk buka tenda di sana, camp. Iya. Oh. Singkat cerita, besoknya saya lanjut sama teman adik saya ini untuk kembali cari jalan dan membuka jalan. Jadi nggak dilanjutin itu pas posisi Mas Pami besoknya ya? Nggak dilanjutin ke jalan yang itu atau kembali lagi ke awal? Ke jalur awal? Nggak, jadi pulang lagi cari jalan lagi tapi ke jalan yang berbeda gitu. Oh, niatnya mau cari jalan tapi lewat jalan yang berbeda lagi. Iya. Ternyata di situ ada banyak persimpangan gitu, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke tengah. Saya juga heran sama teman gitu. Oh, yang tadinya 2 cabang, pas Mas Fahmi pulang lagi itu jadi ada 3 cabang. Iya. Singkat cerita, saya jalanlah, ambil jalan ke kanan sama teman saya itu. Nyoba. Iya. Ternyata di situ juga jalanannya buntu. Itu berapa kilo Mas pas dicoba di jalan? Adalah setengah kiloan. Oh, setengah kilo. Iya, jalan saya sama teman. Saya balik lagi, ambil jalur tengah, saya nyobain sama teman. Ternyata itu buntu lagi. Oh, buntu lagi. Iya. Emang maaf Mas, nggak ada petunjuk kecil atau apa, nggak ada? Nggak ada. Terus itu gimana tuh perasaannya pas 2 kali tersesat kayak gitu? Heran sih Mas. Saya juga sama teman ini. Duh, mau gimana lagi ini? Stok air habis. Stok makanan menipis. Iya. Saya memutuskan sama teman saya ini untuk maksain lah buat bikin jalur sendiri gitu. Itu udah kembali lagi di yang pertama kan buntu ya? Iya. Terus ambil jalan tengah buntu lagi. Iya. Kembali lagi ke titik pertigaan. Iya. Yang pertigaan itu pas posisi kayak gitu nggak mutusin untuk balik lagi ke Simbo atau gimana itu pas? Enggak, soalnya tanggung gitu. Udah di pertengahan perjalanan gitu. Tapi saya bingung juga itu jalan kemana, nggak ada. Jejak kaki nggak ada. Itu tetap di jalur 3 itu, di 3 cabang itu nggak ada bekas-bekas pendakian atau nggak ada? Nggak ada Mas. Saya coba melanjutkan ke jalur kiri lah. Dari situ saya buka. Berarti jalur terakhir nih? Ya. Dari situ buntu, ternyata saya bikin jalur lah sendiri ke situ. Oh, pas jalur ketiga yang ke kiri ini buntu lagi, terus bikin jalur di tengah-tengah gitu. Iya, maksain. Nyampailah di sebuah perkebunan warga. Oh, itu ada semacam perkebunan gitu ya? Lumayan besar lah. Perkebunan apa tuh Mas? Kalau nggak salah itu perkebunan kayak ubi. Oh, ubi. Nggak ada orang sama sekali di sana? Nggak ada. Petani juga nggak ada? Nggak ada. Ternyata ke situ juga ternyata jurang, Mas. Ujung-ujungnya tuh jurang? Iya. Dalam banget. Mutusin lah untuk balik lagi ke bawah ya. Oh, sudah mentok kayak gitu, pas ketemu jurang mutusin untuk balik lagi. Kenapa dari tadi nggak balik lagi? Balik lagi, saya buka jalur lagi yang lain. Oh, balik lagi itu bukan untuk pulang, tapi buka jalur lagi, maksain tetap. Iya. Itu jam berapa tuh posisinya pas posisi Mas Fahmi sama temannya itu sampai di ujung jurang itu? Ada sekitar jam 1-an. Jam 1 siang itu? Iya. Itulah saya sama teman saya cari lahan lah buat istirahat ya. Oh. Sambil pulang sambil cari lahan. Iya.
adalah ketemu lahan buat satu tenda. Saya bermalam di situ. Berarti yang kedua kalinya ini bermalamnya. Ya, Belum sampai ke puncaknya. ya. Pada saat malam hari, saya terkejut mendengarkan geraman suara harimau di luar tenda saya itu. Wow. Itu temannya gimana tuh pas dengar suara harimau? Yang ngegaung atau sempat ada pergerakan atau cuma suara aja? Nggak ada, cuman suara aja. Geraman harimau itu. Iya, Itu posisinya dekat atau jauh? di belakang kepala. Oh, pas di luar tenda. Ya, Nggak sampai, maaf ya Mas, nggak sampai nyakar-nyakar kayak gitu. nggak ada, cuman suara doang. Oh, ada suara. Tapi saya sama teman lah menghiraukan suara-suara itu. Nah, teman juga dengar sama, tapi berusaha untuk menghiraukan suara tersebut. Iya, Itu berapa lama Mas itu ada kayak teror suara gitu? ada dari sekitar jam 12 malam sampai jam 2 malam, Mas. 2 jam. Iya. Itu Mas Mami nggak kepikiran kalau misalkan si harimau itu nerekam atau dari luar itu Enggak, ke tenda? Mas. Soalnya lah udah biasa kayak gitu kan di gunung. Itu Mas Mami pikir itu macan hewan atau jelmaan kayak makhluk gitu? Ya nggak tahu, saya juga gimana ya sama teman, rasa takut ada gitu, rasa penasaran juga ada, tapi diam aja dah gitu. Sempat mikir, duh gimana ini besok bisa Kalau pulang misalkan gitu. Kalau misalkan harimau asli itu gimana? ya. Singkat cerita, saya besoknya buat terusin lagi dah perjalanan gitu, cari lagi jalan buat ke puncak. Masih ngeye untuk melanjut. Iya. Waktu saya berangkat cari jalan lagi ada sekitar jam 8-an. Jam 8 itu saya lanjut untuk cari jalan lagi dan masih belum ketemu sama. Yang ketiga kalinya ini Iya, masih nggak ketemu jalur yang benar. iya. Itu gimana? Mungkin persediaan makanan juga udah nggak ada ya? Ya udah habis, air udah habis, makanan udah habis. Saya guys sudah sempat mikir lah, ini udah capek gitu. Ini tadinya, maaf ya Mas ya, niatnya itu gimana ya? Maaf ya. Itu kan persediaan udah habis, biasanya kan itu persediaan udah habis, air udah habis, apalagi air ya. Itu kan hal yang penting ya buat pendakian. Makanan juga kan. Itu tahu udah habis tapi masih kekeh untuk lanjutin perjalanan. Ya karena teman saya ini penasaran di atas tuh gimana gitu, pengen banget ke atas gitu. Ada rasa penasaran. Ya, tapi bingung juga, stok persediaan habis gitu, makanan habis, minum habis itu. Benar. Tetap maksain dan buat jalur sendiri sampai udah pusing, udah capek lah. Kita maksain balik lagi dah dari situ. Balik lagi maksudnya ke pulang gitu. Ya. Balik pulang. Ya, ke bawah dengan jalan yang berbeda lagi. Oh, bukan jalan yang tadi sempat untuk naik pertama, bukan? Bukan. Berarti nggak ketemu Simbo? Atau jalan yang baru dibuka itu sebelum Simbo? Pasti ketemu lagi sama Simbo? Pasti ketemu lagi. Oh. Soalnya gimana ya, rumput belukarnya itu sangat tinggi lah, nggak kelihatan gitu. Jadi jalan yang tadi itu udah nggak kelihatan lagi gitu. Iya. Jadi bikin lagi jalur sendiri. Dari situlah saya sama teman saya untuk berbincang-bincang dan turun lagi. Udah
udah ngobrol sama temennya Iya. untuk mutusin gimana untuk selanjutnya, dan keputusannya balik lagi. Iya. Pada saat pulang juga saya dan rekan saya ini sempat pusing juga cari jalan untuk turunnya lagi. Oh, karena jalannya baru dibikin Iya. sendiri. Oh, lumayan agak bahaya Mas. Karena yang jalur yang kemarin itu udah nggak ada gitu Mas. Udah nggak kelihatan lagi, Udah tinggi lagi sih Iya. rambutnya. Oh. Itu gimana Mas Pami bisa pulang itu sama teman? ya saya terus berdoa gitu sama teman saya. Terus berdoa di perjalanan, Gak ketemu sama petani atau ada petunjuk lain, nggak ada? nggak ada. Saya sama teman saya carilah lahan lagi buat istirahat karena capek gitu. Oh, Kan waktu udah sore lagi Soalnya- gitu ya. Berarti semuanya itu totalnya berapa malam Mas Pami tersesat? Saya 3 hari. Tiga malam berarti ya. Oh, 3 malam tersesat. Bermalamlah saya di suatu lahan kayak lahan apa tuh? Kebun kecil. Ya kebun kecil lah. Di bawah pohon bambu. Oh, Bermalamlah saya di situ sama teman saya. Itu tanpa perbekalan. Iya. Ini cuman ngandelin dedaunan yang ada di sekitar yang bisa dimakan gitu. Oh, bener-bener ngeri kondisi. Terus gimana itu selanjutnya pas Mas Pami udah ngelewati malam terakhir itu? Saya udah melewati malam itu, saya lanjutlah untuk turun. Tapi untuk malam itu pas Mas Pami dibuka ke camp di bawah pohon bambu itu nggak ada kejadian apa-apa. Kalau di situ mah kayak ada yang bisik gitu. Ngebisikin, Iya, kayak rame gitu. iya. Oh, Kayak ada suara kakek lah, kakek-kakek gitu lah. ngebisiknya kayak gimana, Mas? Pada mau kemana katanya. Oh, sempat bertanya Iya. pada mau kemana. Tapi Mas Pami itu sama temannya itu dengar Dengar sama, tapi nggak ngerespon. cuman senyum aja. Oh, Saling melihat, saling tatap. ya senyum aja gitu. Ya kondisi suara itu di luar tenda. Iya. Karena kan lampu juga nggak bawa gitu. Gelap, kondisi gelap. Ya, penerangan cuma dari HP doang. Oh. Lanjutlah besoknya saya untuk turun lagi mencari jalan untuk pulang. Ketemulah itu apa namanya, warga gitu yang mau naik, yang mau Oh, berkebun gitu. yang mau berkebun, Iya. petani kayak gitu ya. Bertanya mungkin Mas Pami ke petani itu. Iya. Pak, jalan turun ke sebelah mana ya? Oh, lurus aja, ntar ada saung, Oh, belok ke kiri. saung itu seperti tempat untuk istirahat para petani. Nah, dari situ belok ke kiri, tinggal lurus aja. Ternyata dekat. Oh, Jangan gitu. padahal mah kalau misalnya Mas Pami pulang juga ya bisa sampai ke bawah ya. Iya. Malam itu nggak perlu ngecamp lagi semalam di Iya. pohon bambu. Ternyata dekat. Singkat cerita, saya ke rumah Simbo itu, kata Simbo, kok cepet banget? Maksudnya gitu mah gimana tuh? Ya gitu, tapi Simbo kok cepet banget gitu. Oh, langsung Nanya bilang kayak gitu. Ya,
Kok cepet banget. Padahal Mas Pami kan tersesatnya udah 3 malam. Iya. Biasanya kan kayak ngecamp itu paling maksimal itu 2 malam turun lagi, ya, cuma semalam kan gitu. Ini Mas Pami malahan mah tersesat 3 malam, tapi pas ketemu sama simbonya itu yang pengurus gunung itu ya, pengurus gunung mungkinnya disebutnya. Pengurus gunung itu pas Pami Simbo bilang itu cepet. Iya. Maksudnya apa ya? Nggak tahu juga Mas. Tapi waktu pulang ke rumah kakeknya juga, kata bibinya, kok kenapa nggak jadi muncaknya gitu. Loh, jadi seolah kayak gimana ya? Mas Pami berangkat langsung pulang lagi kayak gitu ya mungkin. Iya. Bibinya juga kenapa cepet banget gitu Cina. Nggak jadi muncaknya. Jadi. Padahal jadi muncaknya. Itu gimana respon Mas Pami pas Simbo bilang gitu? Saya sama temen cuman tersenyum lah. Alhamdulillah gitu bisa ketemu sampai lagi ke Simbo rumah ya. lagi gitu ya. Langsung makan mie itu? Enggak, di Simbo? Enggak. Udah lama pas nyampe di Simbo langsung pulang? Enggak, saya cerita-cerita sama kakeknya adik ini. Oh, ternyata memang di jalur itu rawan gitu katanya. Rawan tersesat? Iya. Rawan menyesatkan atau gimana? Ya nggak tahu sih, cuman ngasih lah gitu rawan gitu. Oh, rawan ya. katanya. Masih sakral gitu. Oh iya. Dengan Mas Pami kejadian tersesat selama 3 hari 3 malam mungkin ya, tersesat 3 hari. Mas Pami masih mau nggak naik untuk ke gunung-gunung selanjutnya? Masih mau Mas. Keren. Oke. Masih ada untuk cerita selanjutnya? Masih ada Mas. Mungkin untuk saat ini Mas Pami alhamdulillah ya udah sampai ke tempat Simbo lagi, udah bisa pulang lagi lah gitu ya. Oke lah. Siap. Sebenarnya. Ya oke lah Mas. Cukup menarik dari cerita narasumber untuk malam ini. Bayangkan tersesat selama 3 malam. Luar biasa sekali. Oke, mungkin untuk malam ini cukup sekian. Siapa aja yang mau menjadi narasumber untuk mempunyai cerita-cerita mistis, boleh tulis di kolom komentar atau berkunjung ke Instagramnya Popau Channel Misteri. Saya Dani dan narasumber Fahmi. Untuk malam ini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.